fa'ilnya nanti. Dia sebagai subjeknya. Ad-darsa itu sebagai maf'ul bihnya, itu sebagai objeknya. Nah, makanya ketika ada objeknya ad-darsa, berarti fahima itu adalah fi'il muta'addi. Fahima at-talamidu ad-darsa. Berarti fahima itu fi'il muta'addi. Karena dia ada objeknya. Qara'tu al-kitaba. Saya membaca kitab. Nah, al-kitaba itu objeknya. Berarti qara'tu atau qara'a membaca itu berarti fi'il apa? Muta'addi. Nah, akhadha Muhammadun al-kursiyya. Apa akhadha? Mengambil. Muhammad mengambil al-kursiyya, kursi. Nah, misalkan akhadha Muhammadun, Muhammad mengambil. Kita kan boleh tanya, mengambil apa? Nah, berarti ketika ada pertanyaan apa, berarti fiilnya itu adalah fiil muta'addi. Segampang itu ya. Nah, 3 fasal ya udah. Kita bahas fiil ya. Fiil ditinjau dari sisi apa? Huruf-hurufnya. Fiil ditinjau dari sisi waktunya atau zamanihi, dan kemudian fiil ditinjau dari segi makmulnya. Sekarang kita masuk fasal yang ke-4 ya. Cuman di kitab ini fasal yang ke-5 ya. Baik. Al-faslu al-khamis di sini. Al-fi'lu bin nadhari ila fa'ilihi. Fi'il ditinjau dari segi fa'ilnya sekarang ya. Berarti dari sisi apa? Subjek ya. Jadi kalau objek, bahasa Arabnya apa? Ma'mul ya. Objek. Ma'mul. Kalau subjek, fa'il. Sekarang kita cek ya. Kalau tinjau dari sisi ini, kalau bahasanya apa tadi? Lazim dan apa? Muta'addi ya. Baik. Kalau bahasa Indonesia apa lazim itu? Nggak ada intransitif ya. Ini apa pakai F ya? Kalau ini transitif ya. Kalau salah gini ya. Nah, sekarang ditinjau dari sisi ada atau tidaknya subjek. Kalau ini kan ada atau tidaknya objek. Nanti dia ada berapa? Apa itu? Maklum dan majhul ya. Yaitu maklum atau majhul. Kalau bahasa Indonesia apa? Kalimat aktif, kalimat pasif. Nah, gini kira-kira seperti itu ya. Nah, baik. Jadi gimana cara membuat kalimat aktif, kalimat pasif ya. Nah. Baik. Kita lihat di sini ya, fiil ditinjau dari pelakunya terbagi menjadi 2. Jadi ditinjau dari sisi fa'ilnya atau subjeknya. Yang pertama adalah al-fi'lu al-mabniyu lil maklum. Fi'il mabni maklum gitu. Bahasa gampangnya. Al-fi'lu al-mabniyu lil maklum, bahasa gampangnya apa? Fi'il mabni maklum atau fi'il maklum gitu aja. Cuma biasanya dibaca lengkap sih, fi'il mabni maklum ya. Kemudian yang kedua al-fi'lu al-mabniyu lil majhul. Fi'il mabni majhul ya. Baik. Kalau maklum itu kata kerja aktif, kalau maklum kata kerja pasif ya. Memukul itu aktif, dipukul pasif ya. Baik. Jadi kalau bahasanya kalau aktif itu me. Kalau pasif itu apa? Di. Nah, gampangnya gitu. Me, di. Baik.
Tapi kita lihat contohnya di sini ya. Yang A fi'il mabni maklum ya. Al fi'lu al mabniyu lil maklumi. Fi'il mabni maklum ya. Ialah fi'il yang ada atau diketahui pelakunya. Jadi subjeknya itu disebutkan di situ. Contohnya qara'a al mudhi'u al khabara. Qara'a ya. Apa qara'a? Membaca. Ini kalau ditinjau dari sisi bunyatihi, fi'il apa ini? Mahmuz ya. Karena ada hamzahnya ya. Bedakan antara alif dengan hamzah. Qara'a ini fi'il sahih yang jenis yang mahmuz ya. Baik. Kalau ditinjau dari segi waktunya, qara'a Madinah, mumtaz. Baik. Kalau dilihat dari sisi makmulnya, muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena ada objeknya. Kalau dilihat dari sisi fa'ilnya atau subjeknya, maklum. Kenapa maklum? Karena kata kerja aktif ya. Karena di situ ada fa'ilnya atau subjeknya. Qara'a al-mudhi'u al-khabara. Apa mudhi? Penyiar atau presenter ya. Al-mudhi ya, presenter. Penyiar itu membaca al-khabar, membaca berita. Khabar itu kabar ya atau berita ya. Berita itu khabar ya. Baik, itu sebutkan subjeknya itu al-mudhi ya. Berarti kalau ada subjeknya dia fi'il mabni maklum ya. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran ya. Yaktubu kalau dari sisi bunyatihi fi'il apa ini? Sahih yang apa? Salim ya. Karena nggak ada huruf ilatnya dan tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang double ya. Baik, Muhammadun itu ada subjeknya itu Muhammadun berarti fi'il mabni maklum ya. Ad-darsa. Nah, yaktubu itu fi'il mabni maklum sekaligus apa? Fi'il muta'addi, mumtaz ya. Dia muta'addi sekaligus fi'il mabni maklum ya. Baik. Nah, sekarang yang fi'il majhul, fi'il mabni majhul ya. Ialah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Nah, kalau qara'a tadi membaca Nah, sekarang tadi qara'a al-mudhi al-khabar. Penyiar membaca berita. Nah, sekarang quri'a al-khabaru. Berita itu dibaca. Nah, berarti nggak ada failnya kan? Nggak ada subjeknya kan? Nah, berarti quri'a dalam keadaan ini berarti dia dikatakan fi'il mabni majhul. Kalau qara'a itu aktif membaca, kalau quri'a pasif ya atau dibaca. Nah, ini pernah kita bahas dulu nih ya. Cara merubah kalimat positif menjadi kalimat aktif menjadi pasif. Bedakan antara kalimat aktif dengan kalimat positif ya. Kalau positif lawannya apa? Negatif. Cara membuat kalimat positif menjadi negatif. Cara membuat kalimat aktif menjadi pasif itu beda ya. Cara membuat kalimat transitif menjadi intransitif. Itu dua istilah yang berbeda. Kemudian yaktubu Muhammadul ad-darsa itu ada fa'ilnya. Sekarang yuktabu ad-darsu. Pelajaran itu ditulis. Tapi tidak disebutkan siapa pelakunya. Hanya pelajaran itu ditulis. Oh, berarti yuktabu ini adalah fi'il mabni majhul ya. Nanti setelahnya ini akan dibahas oleh penulis. Ini gimana cara merubah kata kerja yang dia itu aktif menjadi pasif. Dari fi'il mabni maklum menjadi fi'il mabni majhul. Ini harus kita pelajari ya. Kita lihat di sini di bawahnya ya. Nah, ini rumusnya ya. Cara membuat fi'il mabni majhul. Ini dibedakan antara rumusnya fi'il madi dengan rumusnya fi'il mudhari ya. Nah, kalau fi'il madi rumusnya adalah dikasrohkan huruf sebelum akhir dan didomah semua huruf sebelumnya yang
berharokat. Ini dikasih garis bawah, nanti dihafalkan ya. Yaitu di kasroh huruf sebelum akhir, di doma semua huruf sebelumnya yang berharokat ya. Contohnya qoro'a ya. Hapus ya. Adalah di rekaman ada insya Allah. Baik. Ini kan mabni maklum ya. Baik. Kemudian ini majhul ya. Baik. Nah, dia membedakan antara, kalau ini yang madi dulu aja ya, madi. Nah. Madin. Baik. Kita lihat dulu cara merubah menjadi di gitu kan ya. Kalau maklum kan kalau majhul di ya gitu. Misalkan qoro'a. Apa qoro'a? Membaca. Nah, kalau kita ingin merubahnya menjadi dibaca, gimana caranya? Kita ingat rumusnya dulu. Jadi nggak sembarangan. Ini dirubah dulu harokatnya. Yang dirubah itu harokatnya. Nah, rumusnya gimana? Nah, sebelum akhir ini kan huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Kemudian huruf sebelumnya yang berharokat. Yang berharokat itu berarti selain sukun. Kalau sukun nggak usah dirubah. Ketika sebelumnya ada huruf dan itu berharokat, rubah menjadi apa? Dhamma. Nah, jadi pahami rumusnya? Nah, jadi nggak sembarangan semau kita gitu. Ada rumusnya. Yaitu ketika dia fi'il madi, cara merubahnya bentuk menjadi di, itu rumusnya seperti itu. Huruf sebelum terakhir, ini kan huruf terakhir nih. Nah, apapun hurufnya dia dikasrohkan. Nah, sebelum huruf terakhir ini, ya, entah itu nanti ada 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf ya, maka itu didomakan selama dia berharokat. Sehingga menjadi apa? Quri'a ya. Nah, biasanya gini. Ini kaidah kitabah. Udah sampai sini belum? Belum ya. Ini ada kaidahnya ya. Jadi penulisan hamzah itu ada seninya sendiri. Kapan dia ditulis di atas alif, kapan di atas ya. Ketika hamzah ada di tengah, ketika hamzah ada di depan, itu beda-beda rumusnya. Kalau dia hamzahnya ada di belakang, tergantung huruf sebelum dia. Nah, kalau huruf sebelum dia itu fathah, maka dia di atas alif. Kalau huruf sebelum dia kasroh, dia di atas ya. Kalau sebelum dia itu sukun, maka ala nabroh. Belum sampai situ pelajaran kitabah itu. Belum. Nah, nanti ada itu pelajaran kitabah. Nanti kalau dia hamzahnya di tengah itu kuat-kuatan harokat. Dia di atas apa? Di atas wawu atau di atas alif atau di atas macam-macam. Itu kuat-kuatan harokat ya. Nah, ini ya, qoro'a menjadi quri'a. Qoro'a membaca, quri'a dibaca ya. Kemudian tasallama ya. Apa tasallama? Tasallama itu artinya apa? Mendapatkan ya. Mendapatkan ya. Itu bermakna istalama ya. Kalau sallama menyerahkan. Tasallama mendapatkan ya. Baik, jadi mendapatkan. Nah, kita lihat di sini. Ini kan fi'il madhi. Terus gimana caranya kalau kita mengatakan didapatkan ya? Gimana caranya? Sesuai dengan rumus itu. Rumusnya adalah lihat huruf sebelum terakhirnya. Mana dia? Ini. Ubah dulu ke kasroh. Nah, kemudian setelah itu lihat huruf sebelum ini. Jadi patokannya di sini. Ternyata ada 2 huruf. Nah, ternyata dua-duanya berharokat. Diubah menjadi apa? Dhamma. Nah, dirubah ini. Jadi apa? Tusul 5. Didapatkan ya. Kemudian qotto'a. Apa qotto'a?
Kalau kotoa memotong. Kalau kotofa memetik. Baik. Ada kotoa, ada kotoa. Baik. Ini kalau kotoa, ini termasuk mudhoaf nggak Charles? Barusan ini. Budi Aris. Ini kok Budi Aris? Amin. Amin. Hah? Mudhoaf? Kenapa mudhoaf? Perhatikan di sini antara dia huruf asli atau bukan. Kalau ini bukan huruf asli. Kenapa? Karena ini kan wazan fa'ala. Fa'ala kan udah ada tambahannya. Bedakan dengan yang madda gini kan. Atau kola. Ini huruf asli. Aslinya kan kolala gitu kan. Bedakan ya. Nah. Jadi ini tetap kembalikan ke huruf aslinya. Huruf aslinya apa? Kotoa. Kan nggak ada ini. Nggak ada yang kembar. Berarti dia tetap fi'il apa? Fi'il sahih ya. Kalau kotoa itu memotong. Kalau kotoa memotong-motong. Jadi perbuatannya berulang kali ya. Kalau kotoa memotong. Bagaimana kalau dipotong? Baik, ini kasrohkan. Kemudian huruf sebelumnya domahkan. Jadi apa? Kuti'ana. Kalau kotoa memotong-motong. Kalau dipotong-potong, kuti'a ya. Rubah ya. Kuti'a. Nah, gini. Gampang ya? Baik, kemudian istighfaro. Meminta ampun ya. Kalau dimintai ampun, nah kita lihat patokannya huruf sebelum terakhir mana? Fa kan? Nah, kasrohkan dulu. Nah kemudian lihat huruf sebelumnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Cuman kita perhatikan yang berharokat saja. Kalau yang tidak berharokat, gak usah dirubah. Yang dirubah itu yang berharokat saja ini. Nah, diubah menjadi apa? Dhammah. Jadi apa? Ustughfirun. Nah, selesai. Gampang ya? Solo ya? Ini kalau madi ya. Jadi rumusnya itu. Dia rubah dari apa? Huruf sebelum terakhir itu kasrohkan. Semua huruf sebelumnya yang berharokat itu di dhammah. Insya Allah ini pendapat yang paling kuat ya. Kemudian nanti yang mudhari ya. Mudhari. Ini rumusnya beda ini. Ada maklum ya. Ada majhul ya. Nah, kalau yang mudhari rumusnya apa? Di dhammah awalnya dan di fathah sebelum terakhir. Jadi kalau mudhari yang dirubah cuma 2 saja. Awal dan sebelum akhir. Yang awal di dhammah, sebelum akhir di fathah. Ini rumusnya harus dihafalkan. Jadi cara merubah kata kerja aktif menjadi pasif itu rumusnya cuma apa? Cuma itu saja. Ini cara merubah kata kerjanya ya. Nanti kita akan pelajari cara merubah jumlahnya. Jadi bedakan. Ini kita sekarang baru belajar untuk cara merubah kata kerja aktif menjadi pasif. Nanti setelah ini kita akan belajar untuk cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Itu nanti ada caranya sendiri. Di sini nggak disebutkan oleh penulis, cuma nanti Anda jelaskan. Tapi contohnya misalkan ya, qara'a fi'il madi, yaqra'u fi'il mudhari ya. Yaqra'u sedang membaca. Kalau sedang dibaca jadi apa? Baik. Nah, kalau fi'il mudhari patokannya cuma sebelum akhir dan depannya. Udah. Dia nggak peduli huruf di antara keduanya. Ininya di dhammah, ini di fathah. Sudah fathah sudah. Berarti apa? Yuqra'u ya. Sedang membaca, sedang dibaca ya. Kemudian contoh berikutnya apa? Yatasallamu ya.
Tasallama ya tasallamu ya. Ya tasal. Baik. Apa ya tasallam? Menerima ya. Ya tasallamu ya. Baik. Sedang menerima atau sedang mendapatkan. Kalau sedang diterima, berarti apa? Perhatikan yang ini. Kalau udah fathah biarin. Berarti apa? Yutasallamu ya. Nah, gampang kan? Kemudian apa? Yuqatti'u, sedang memotong, motong. Kalau sedang dipotong-potong, yuqatta'u. Yastaghfiru, sedang meminta ampun. Kalau sedang dimintai ampun, yustaghfaru ya. Nah, pokoknya intinya di rumus itu ya. Jadi rubah dari kalimat aktif menjadi pasif itu melihat fi'il madhi. Kalau dia fi'il madhi maka kasroh sebelum akhir, dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Kalau fi'il mudhari, dhammah awalnya, fathah sebelum akhir. Ini nanti dikasih garis dan dihafalkan ya. Baik. Ini cara merubah apa tadi? Kata kerja aktif menjadi pasif. Kalau madhi rumusnya kasroh sebelum akhir, dhammah semua huruf sebelumnya berharokat. Kalau mudhari, dhammah awal, fathah sebelum akhir. Nah, sekarang kita belajar untuk cara merubah bukan hanya kata kerjanya, tapi kalimat pasif menjadi kalimat aktif menjadi pasif. Baik. Ini kalimat aktif ya. Jadi kalimat pasif. Nah, bisa diubah atau bisa dibuat dari pasif aktif menjadi pasif itu fiil-fiil yang muta'addi. Artinya dia ada objeknya. Baik. Contohnya misalkan ya, qara'a al-mudi al-khobar. Ini kan bentuk kalimat atau jumlahnya kan? Al-khobar. Baik. Ini sebagai apa? Fa'ilnya ini sebagai maf'ul bih ya. Ini sebagai objek, ini sebagai subjek. Nah, langkahnya gimana? Kalau ini kan kalimat aktif. Penyiar itu membaca berita. Nah, kita ingin mengatakan berita itu dibaca. Berarti langkah awalnya gimana? Merubah yang ini dulu. Nah, jadi langkah pertama udah kan? Qara'a menjadi apa? Quri'a. Nah, ini langkah pertama. Nah, selesai. Nah, kemudian langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya, karena kalimat pasif ini nggak ada subjeknya, karena subjek kan jadi hilang kan? Nah, berarti dihilangkan apa? Fa'ilnya. Ini dihilangkan subjeknya. Nah, gitu. Nah, kemudian langkah ketiga apa? Menjadikan maf'ul bih ini atau objeknya di posisi subjek. Tapi namanya bukan lagi fa'il, tapi apa? Naibul fa'il namanya. Jadi dia dipindah ke sini, tapi namanya
naibul. Pengganti apa? Fa'il. Kemudian dia awalnya dia mansub jadi marfu, awalnya dia fathah menjadi dhammah ya. Baik. Al khobar ya. Baik. Nah, gini. Bisa caranya? Qara'a al-mudhi al-khobar. Jadi quri'a al-khobaru. Baik. Ini kenapa gini nih? Nah. Bisa insya Allah ya? Coba nih. Bisa insya Allah? Oh, yang bisa. Nah, coba. Pokoknya langkah pertama memang ini. Dia merubah kata kerjanya dulu. Kalau kita udah mahir dalam merubah kata kerja, udah. Nanti tinggal apa? Hapus fa'ilnya, kemudian maf'ul bihnya pindahkan ke posisi fa'il ya. Dia jadi naibul fa'il nanti bahasanya ya. Ini cara merubah kalimat aktif menjadi pasif ya. Contoh lagi misalkan ya. Akala misalkan ya. Muhammadun apa ini kira-kira? Al-khubza misalkan ya. Coba lagi. Yansuru. Apa yansuru? Menolong ya. Zaidun apa? Jarohu ya, jarohu, nah, jar ya. Atau al-kalba aja nggak apa ya? Al atau nggak usah pakai al ya. Kalban ya. Baik. Lagi Fataha apa itu? Aliyun ya. Al babana. Lagi. Hah? Apa kotofa? Kayaknya Pak ini suka banget kotofa. Dulu saya sering contoh ini kotofa. Baik, coba asal ros ya. Baik, coba nomor 1 ini rubah dari aktif menjadi pasif. Ya. Kemudian Abu Zaid nomor 2. Kemudian Ahazizi nomor 3. Baik, gampang ini ya. Silakan. Boleh kalau Azizi duluan nggak apa, selesaikan dulu. Atau Abu Zaid bisa selesaikan dulu. Tulis di depan ya, tulis di depan. Takodam. Caranya gitu ya, caranya berubah dulu apa? Kata kerjanya ini. Baik. Nomor 2 ya. Yansuru Zaidun kalban. Di kamera nggak kelihatan kayaknya. Pasar memanis. RSS. Nah, silakan Charles boleh atau Azizi dulu ya. Azizi nomor 3.
Siang. Cerdas, tinggal satu. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad makan roti. Gimana caranya roti dimakan? Baik. Masya Allah kurang perhatiin aja bener ya. Luar biasa. Baik, kita lihat ya, Masya Allah. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad makan roti. Nah, baik. Nah, dirubah ini dulu kan. Akala menjadi apa? Ukila. Karena dia fi'il madhi apa? Kasrah sebelum akhir, dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Setelah itu ini dihilangkan, kemudian ini pindah ke sini. Mumtaz. Ukila al-khubzu ya. Masya Allah ya, cerdas ya. Kalau belum perhatikan udah, kita habis semua berarti ya. Yang suruh Zaidun kalban. Zaid menolong seekor anjing atau anjing. Nah, gimana caranya anjing ditolong? Berarti merubah ini dulu. Yang suruh menjadi apa? Yun soro mumtaz. Kemudian kalban menjadi kalbun mumtaz. Fataha Aliyun al-babana. Ali membuka pintu. Kalau pintu dibuka jadi futiha al-babu. Gampang kan ya? Nah. Oh iya Pak Gunawan tadi ya. Baik. Bisa insya Allah ya. Nah, jadi ini rumus ini insya Allah rumus yang paling kuat ya dalam masalah cara merubah fiil maklum menjadi majhul ya. Insya Allah ini paling kuat ini rumusnya ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ini nanti yang sudah kita baca ditandai, yang belum juga ditandai. Anak ingin mengurutkan supaya kita pelajari memang dari yang mudah-mudah dulu ya. Dan yang paling penting. Nah, kalau yang fasal kedua ini hubungannya dengan sorof nanti. Kemudian fasal ke-6 ini juga berhubungan dengan sorof ini nanti ya. Nanti kita akan langsung lompat di fasal yang ke-7. Sebetulnya di dalam muhtarat ini muqaddimah masalah isim itu ada 8 fasal. Kemudian muqaddimah dalam masalah fi'il itu ada 7 fasal.
Jadi ada muqaddimah 15 fasal sebelum membahas tentang masalah nahwu ya. Tapi kita ambil dalam isim itu 5 dulu, itu yang terpenting. Kemudian nanti dalam fiil, jadi kita udah berapa itu? 1, 2, 3, 4. Nanti kita juga ambil 5 ya. Yaitu yang pasal ke-7. Ini juga fiil ditinjau dari sisi tagirnya. Nanti fiil itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Sama seperti isim ya. Nah, jadi muqaddimah isim kita ambil 5 dulu, muqaddimah fiil kita ambil 5. Karena itu yang terpenting. Nanti yang sisa itu hubungannya dengan sorof nanti. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak Gunawan? Pilih ada pertanyaan atau kerjakan soal di depan. Nah, kalau menghafal pasal ini lompat-lompat gimana Pak? Pasal yang materi yang besar ini, jadi kita hafalin pasalnya. Yang 2 ini kita jadi nomor berapa gitu? Jadi yang 3 ini kita jadi nomor 2 kita hafalin. nggak apa-apa. Pokoknya anak patokannya itu mempelajari dengan 2 aspek. Satu yang paling mudah dulu, yang kedua ini yang paling penting gitu. Pokoknya anak ambil 5 pasal dulu masalah isim, 5 pasal masalah fiil ya. Itu yang terpenting nanti. Yang lainnya itu pelengkap sebetulnya. Tapi nanti di akhirnya nanti tetap kita bahas semuanya. Tetap kita bahas semuanya dari kitab awal sampai akhir ya. Nanti pasal yang ke-7 ya, ini butuh konsentrasi ya. Pertemuan berikutnya nanti kita udah mulai masuk tanda-tanda i'rab ya. Baik. Enggak puasa. Enggak puasa kita libur tetap jalan. Oh iya, kita puasa ya. Bulan apa itu ya? Tetap jalan. Gimana, Charles? Sampai nggak bolak-balik? Jalan-jalan. Gimana Pak Yasin? Enaknya? Ya kalau saya juga tetap jalan kan. Tapi nggak tahu karena nggak pengaruh. Kayaknya nggak pengaruh sih kayaknya ya. Iya. Paling melapor aja. Justru yang sangat berpengaruh itu ke gurunya sebenarnya. Karena ngomong kan ini. Muridnya kan cuma lihat ini kan. Di sini aktor ya. Aku kan dalam puasa. Tapi dia Nggak pengaruh sih. Iya, insyaallah. Iya, makanya itu. Insyaallah anak nggak masalah sih, insyaallah. Udah biasa itu. kalau mau buka bersama itu nggak apa-apa. Ini menyelesaikan muhtarat ini nanti kita bahas di kitab latihan-latihan itu udah ada di sini ya. Insya Allah ya. Nanti dalam perbanyak latihan kosakata sebenarnya. Dan perubahan tasrifnya itu yang butuh waktu memang. Baik. Kalau memahami kaidah itu nggak terlalu sulit memahami kaidah ini.
Makanya kalau sampai bertahun-tahun itu belajar kaidah tapi nggak mungkin, biasanya satu kitab itu nggak selesai biasanya ya. Tapi kalau satu aja kitab apa aja sebenarnya ya, sampai selesai, dah dia nanti istilah ini tahu, tinggal latihan aja. Nah di sini bahas juga.